Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahwin Gobel, kelas A Pendidikan Biologi. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang masalah kerusakan lingkungan. Yang pertama, saya telah menjawab tes soal formatif, di mana soal tersebut ada 5 butir soal. Yang pertama, terangkan pedoman yang digunakan sebagai dasar berdirinya gerakan ekologi dangkal. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan smog, bagaimana proses terbentuknya smog, dan apa dampak yang ditimbulkan adanya smog terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara pencemaran lingkungan dan kesehatan lingkungan sekarang dan di masa yang akan datang. Yang keempat, mengapa pencemaran dikatakan tidak mengenal batas-batas negara. Yang kelima, mengapa negara-negara industri pada tahun 1980 itu melakukan gerakan ekologi dangkal, bagaimana akibat dari gerakan tersebut terhadap negara-negara berkembang. Baiklah, yang pertama, pedoman yang digunakan sebagai dasar berdirinya ekologi dangkal atau Salo Ecology Movement tahun 1980-an, yaitu yang pertama, pencemaran harus dikurangi atau disingkirkan. Yang kedua, pemakaian sumber daya harus dihemat demi kepentingan negara industri, yaitu dengan cara industri mengekspor teknologi ke negara berkembang dengan membangun industri yang menghasilkan limbah berbahaya. Yang kedua, apa smog? Smog ini merupakan kabut sangat beracun bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Lalu, proses terbentuknya smog ini terjadi 4 reaksi. Yang pertama, asap kabut fotokimia terbentuk oleh reaksi yang digerakkan oleh energi matahari. Oksigen nitrat yang diemisikan dari berbagai proses pembakaran bergabung di atmosfer sehingga membentuk oksigen dinitrogen yang mempunyai warna coklat yang khas. Saat UV sinar matahari mengenai NO2, yaitu memotong satu radikal oksigen. Kemudian pada reaksi kedua, radikal oksigen tunggal membantu pembentukan ozon. Pada reaksi ketiga disebut reaksi pencucian karena pada reaksi ini terjadi konversi ozon menjadi O2. Kemudian pada reaksi keempat melibatkan hidrokarbon. Saat berkombinasi dengan radikal oksigen bebas terbentuk ReCO yang mewakili sejumlah aldehid ketidaknyamanan bagi orang dengan asam atau penyakit paru-paru. Lalu dampak yang ditimbulkan seperti masalah kesehatan manusia serta pemanasan global. Kemudian hubungan antara pencemaran lingkungan dan kesehatan lingkungan dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita. Kita akan menyadari betapa memperhatikan keadaan lingkungan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti perkembangan zaman, bertambahnya jumlah penduduk, serta kurangnya inisiatif untuk menjaga lingkungan. Yang keempat, mengapa pencemaran tidak mengenal batas-batas negara? Karena pencemaran merupakan akibat dari segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti pembakaran, asap industri, serta kendaraan bermotor. Yang kelima, mengapa negara-negara industri pada tahun 1980-an itu melakukan gerakan ekologi dangkal? Karena pertumbuhan yang sangat pesat di awal abad 20 yang sejalan dengan perkembangan ekonomi yang telah menimbulkan dampak lingkungan. Akibatnya dari gerakan tersebut, pencemaran yang terjadi di negara berkembang. Kemudian saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang resume materi pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran lingkungan ini menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Nomor 23 tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian pencemaran oleh energi. Pencemaran oleh energi berupa energi panas dan energi berupa suara seperti pabrik maupun motor penggerak. Kemudian pencemaran oleh komponen kimia, di mana komponen kimia ini ada ikatan berupa pestisida, pupuk yang berlebihan maupun limbah industri. Lalu ada klasifikasi pencemaran lingkungan. Klasifikasi pencemaran lingkungan dapat kita lihat di pencemaran oleh kegiatan rumah tangga dan perorangan, pencemaran lingkungan oleh kegiatan pertanian, pencemaran lingkungan oleh kegiatan akibat kegiatan industri, dan pencemaran oleh kegiatan transportasi.
Kemudian pencemaran lingkungan dan kesehatan lingkungan. Limbah akan berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama limbah bahan beracun dan berbahaya, yang merupakan suatu pertanyaan bahwa manusia dapat bertahan terhadap bermacam-macam parasit, tetapi terhadap bahan beracun dan berbahaya manusia tidak tahan. Kemudian ada masalah lingkungan global. Krisis ekologi terkait dengan permasalahan lingkungan global dapat kita lihat di perubahan tingkat pertumbuhan penduduk dunia, limbah berbahaya dan beracun, pergeseran alokasi pemakaian sumber daya, dan penyebaran pencemaran dari negara industri ke negara berkembang. Kemudian menyebarkan dampak lokal menjadi global, lalu pencemaran tidak mengenal batas negara. Lalu ada pengendalian pencemaran, dapat kita lihat di sungai dan fungsinya. Lalu ada pengendalian pencemaran industri, pengendalian pencemaran mutu air, serta penanganan pencemaran tanah. Lalu ada usaha penanggulangan dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama ada penanggulangan secara non-teknis, yaitu ada penyajian informasi lingkungan, perencanaan kawasan kegiatan industri dan teknologi, pengaturan pengawasan kegiatan, serta menanamkan perilaku disiplin. Lalu ada penanggulangan secara teknis. Yang pertama ada merubah proses, mengganti sumber energi, mencegah limbah, menambah alat bantu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.